Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wassohbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan mudah-mudahan Allah ridhoi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan sebuah kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Akidah Akhlak kelas 6, yang mana hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kalimat thayyibah istighfar. Tapi sebelum berlanjut pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu. Silakan bisa dipimpin oleh KM-nya. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah pada sarapan? Oh udah ya, alhamdulillah. Kita harus tetap semangat ya. Walaupun masih kondisi pandemi, kalaupun ada yang sekolah harus menjaga protokol kesehatan dan juga banyak yang harus kita kuatkan, menjaga imun, menjaga iman, karena tantangan yang kita hadapi begitu sangat banyak ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan, teman-teman kita semua, orang tua kita semua mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap semangat, oke? Karena pelajaran akidah akhlak itu pelajaran yang sebetulnya sangat menyenangkan, khususnya bagi madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Karena apa? Karena di dalamnya kita mencoba belajar menggali sejauh mana sih akhlak kita, sejauh mana sih akidah kita di hadapan Allah, walaupun masih kelas 6, walaupun masih tingkat dasar. Tapi justru dasarnya anak-anak itu, dasarnya sekolah itu menjadi benteng ketika nanti kalian beranjak dewasa, baik ke SMP, ke sanawiyah, ke madrasah aliyah, ke tingkat SMA, atau yang akan lulus atau yang akan meneruskan ke SMK atau ke perkuliahan. Nanti akan terlihat sifat karakter kalian yang asli itu ketika didikan dasarnya seperti apa. Maka akidah akhlak ini sangat berpengaruh untuk kalian semua ya. Jadi Bapak harap kalian bisa mencermati ya, bukan hanya menulis, bukan hanya mengerjakan tugas saja, tapi harus diamalkan poin-poin yang disampaikan. Agar apa? Agar nanti terbiasa. Contohnya tadi, siapa yang udah salat subuh, siapa yang telat? Ayo, ada yang telat nggak? Nah nanti kedepannya kalau yang telat sholat subuh, misalkan kesiangan jam 6, bilangin ke orang tuanya biar dibangunin ya pas adzan. Terus kalau misalkan nggak sholat, harus belajar sholat ya. Karena apa? Karena walaupun belum wajib ya bagi kalian, tapi belajar itu adalah sebuah kewajiban agar nanti kedepannya terbiasa. Siap ya? Harus semangat untuk ibadah. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan rahmat, kita bisa mendapatkan syafaat, kita bisa masuk surga. Mau masuk surga? Mau? Iya. Makanya kalau pengen masuk surga, kita harus apa? Rajin ibadah. Para linter ya, saroleh, saroleha. Mudah-mudahan anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh, yang soleha, mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba kalian ada buku paketnya ya? Ada. Nah, kita lihat di materi pertama bab 1 itu di Akidah Akhlak kelas 6 semester 1, ada materi tentang kalimat thayyibah istighfar. Ada yang tahu apa artinya kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Insya Allah pada hari ini Bapak akan menyampaikan kalimat thayyibah tentang istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu kalian pasti sudah tahu ya. Apa kalimatnya? Astagfirullah hal azim. Apa artinya astagfirullahaladzim? Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah? Ada yang tahu nggak? Kayak gini misalkan, kalian kalau misalkan di sekolah pernah melakukan kesalahan, mau itu contoh ada yang mengejek satu sama lain, atau contoh ada yang bertengkar. Kalian kira-kira ketika bertemu dengan guru atau bertemu sama orang tuanya, minta ampun nggak? Pasti minta ampun ya. Mohon maaf Bapak, tadi teh nggak sengaja, mohon maaf Bapak, dan lain sebagainya. Itu kalimat kita kepada manusia. Nah, kepada Allah ketika kita melakukan dosa, hal yang harus kita lakukan adalah beristighfar. Contoh misalkan tadi ada yang nggak sholat subuh, kita harus banyak beristighfar. Atau ada yang
Cung di sini tadi nggak salam sama orang tua. Nanti mah kalian harus salam ya sama orang tua ketika berangkat. Bapak, Ibu, salam. Saya mohon izin untuk doakan agar sekolahnya mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan ketika langkah kaki saya dari rumah ke sekolah itu untuk mencari ilmu. Itu anak yang soleh dan soleha. Gimana tuh? Di rumahnya cuman ada bibi aja, misalkan emang aja, nggak apa-apa. Yang penting orang tua kalian, wali kalian yang ada di rumah, coba kalian hormati. Jangan sampai kalian senantiasa melakukan akhlak yang tercela, jangan. Tapi kalau tidak sengaja melakukannya, maka kita harus beristighfar. Karena dengan kalimat istighfar, ya, dengan kalimat kita ingin memohon ampun kepada Allah, karena Allah itu memiliki sifat apa? Maha pengampun ketika kita melakukan dosa. Baik dosa melawan orang tua, dosa melawan guru, dosa misalkan bertengkar dengan teman, atau bahkan apapun dosanya, jangan pernah lupa kita untuk beristighfar. Siap? Ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu agar kita terus dekat kepada Allah. Kalau misalkan nih, coba kalian rasakan, ketika habis sholat, baik sholat apapun yang 5 waktu, ataupun sholat duha, atau sholat tahajud, pasti kalian akan mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena Allah yang memberikan ketenangan. Maka untuk itu, ya, kalian harus bisa semangat dalam melaksanakan pembelajaran, dalam melaksanakan hal-hal yang penting-penting, ya. Jangan asik-asik main saja. Gak apa-apa kalau kita ingin bermain untuk menghibur, ya, untuk bisa dekat dengan teman agar tidak stres dengan tugas. Kan kadang ya di SD juga atau madrasah ibtidaiyah juga banyak, tapi jangan sampai kita sekolah itu malah main-main. Ada waktunya kapan main, ada waktunya kapan belajar. Agar apa? Agar kita tadi terus terjaga. Dan juga kita harus menjaga pergaulan. Jangan sampai nanti kita menyesal dengan perbuatan yang pernah kita lakukan, ya. Yang pertama itu kita harus memahami makna dan ketentuan istighfar. Tadi kalimatnya astagfirullahaladzim. Karena apa? Istighfar itu artinya memohon ampun. Maksudnya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Adapun kalimat lengkapnya nih, yang pengen tahu kalimat lengkapnya kalimat istighfar adalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa artinya? Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Kita itu harus membiasakan istighfar. Karena apa? Karena dengan beristighfar itu kita ingin untuk mendapatkan permohonan ampun dari Allah. Kayak misalkan tadi kita dimarahin sama orang tua, atau kita dimarahin sama guru, pasti kita, bapak minta maaf gak sengaja, ibu minta maaf gak sengaja. Karena apa? Karena kita merasa takut ketika dimarahi. Masa sama orang tua saja, sama guru kita harus takut, apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita apa tadi? Berbuat kesalahan kepada teman, berbuat kesalahan kepada guru, berbuat kesalahan kepada orang tua. Maka dengan istighfar ini kita harus membiasakannya agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Siap jadi anak soleh dan solehah? Siap? Harus, ya. Agar apa? Agar kita belajarnya pun mendapatkan rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu mungkin ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memaknai kalimat istighfar seperti apa. Karena dengan kita beristighfar kepada Allah, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, nanti kita akan membahas tentang hikmah. Apa sih hikmah kalimat daripada istighfar ini? Nanti kita akan juga belajar, ya. Bisa nanti diberikan tugas, coba kalian berikan contoh seperti apa sih kita, dalam kondisi apa sih kita harus beristighfar, atau ketika perbuatan salah apa, coba sama kalian diberikan contoh agar kita pun bisa melihat sejauh mana kalimat ini bisa kita pakai. Bukan hanya ketika kita pernah melakukan dosa saja, sehari-hari pun kita harus membiasakan untuk beristighfar. Itu
yang dapat Abah sampaikan pada kesempatan hari ini. Coba KM-nya untuk memimpin doa ya untuk pembelajaran berikutnya, agar kita mendapatkan keberkahan, agar kita mendapatkan lindungan, agar kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.